Selamat datang di Rakudini Class. Hari ini kita mendapatkan tamu VVIP sekali karena memblok waktu itu susah banget. Pasti sudah kenal semua Bapak Hasto Kristianto. Dan beliau ini saya undang karena beliau sedang ambil S3 Bapak ya? Iya. Di Unhan. Di Unhan. Dan sangat menariknya Pak Hasto ini bicara tentang geopolitik, khususnya geopolitiknya Bung Karno. Pak Hasto, sebelum kita tanya jawab, saya tuh mau tanya dulu begini. Saat saya menerima dari Kompas tentang tulisan Pak Hasto, Indonesia dan upaya perdamaian semenanjung Korea, saya tuh terkejut gitu karena Bapak mengangkat tentang budaya strategis. Ini sesuatu yang belum pernah diucap orang. Itu jadi satu yang mau kita bahas tentang budaya strategis. Kedua, kayaknya ini kita punya satu chemistry yang sama. Bicara tentang hukum hubungan internasional, survival of the fittest. Jadi we are very realist lah. Kalau dari tulisan ini ya. Yeah. Nah, boleh tolong diceritakan atau bagaimana, dan buat saya ini sangat penting karena ini juga mengangkat isu-isu kepemimpinan Bung Karno pada saat kita awal kemerdekaan. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Koni. Jadi strategic culture sebagai diksi memang baru keluar pasca Perang Dingin. Tapi kalau kita mempelajari dari seluruh pemikiran Bung Karno, sebenarnya pemahaman terhadap strategic culture, bagaimana kondisi geografis, kemudian ada society di situ dengan seluruh tradisi yang dibangun, values, kemudian falsafah dari masyarakat yang ada yang kemudian diangkat dalam menjadi falsafah dari nation, dari setiap bangsa tersebut, yang ikut mempengaruhi bagaimana cara pandang bangsa itu terhadap aspek-aspek keamanan, pertahanan. Itu sudah lama dibahas. Bahkan Soekarno menegaskan kalau kita berbicara tentang strategi pertahanan pun dalam konsepsi bagaimana peran Indonesia bagi keamanan dunia, itu juga berangkat dari strategic culture tersebut. Nah, inilah yang kemudian kami jadikan sebagai sebuah fondamen bahwa falsafah dari setiap bangsa yang melekat dengan kondisi geografisnya itu akan mempengaruhi cara pandang bangsa tersebut di dalam seluruh aspek-aspek strategis, baik keamanan nasionalnya maupun juga bagaimana peran dari bangsa tersebut untuk dunia. Ini yang telah dirumuskan sangat baik, karena itulah kami juga ketika kuliah di Unhan, kami juga mengusulkan ketika kita berbicara tentang filsafat ilmu pertahanan, itu juga harus mengacu pada strategic culture kita. Betul, yang berbeda dengan bangsa ya. lain. Betul. Karena kita berbeda. Karena kalau kita tidak memperhatikan aspek strategic culture tersebut, bisa-bisa di dalam pengadaan alutsista juga mengambil sebuah keputusan yang salah, yang tidak sesuai dengan falsafah kita, dengan culture kita, tidak sesuai dengan kondisi geografis kita. Nah, kalau bicara itu, saya kebetulan baru terima buku dari CSIS tentang 76 tahun perjalanan TNI. Menariknya, selama pembangunan kekuatan militer kita di era Bung Karno, kita tuh nggak punya strategic paper loh tentang pertahanan. Surprisingly, era Bu Mega, kita juga nggak punya. Dan lebih mengejutkan lagi, di tahun ini pun kita nggak punya. Nah, ini kan artinya tadi kaitkan ke alutsista, kaitkan kepada bagaimana kita deployment tentara kita. Ketika kita tidak memiliki paper ataupun kebijakan yang strategik tentang pertahanan, itu akan menjadi sangat ajaib tanda kutip sebagai negara normal. So what do you think about it? Sebenarnya ini sejarah yang terputus. Ini karena kebetulan studi saya kan tentang diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya untuk pertahanan negara. Yeah. Saya sampai saat ini sudah mengumpulkan 726 pidato Bung Karno yang terkait dengan geopolitik. 726 pidato. Dari mana kalau boleh tahu? Ini dari seluruh, dari misalnya tahun 1930 ketika Bung Karno memaparkan tentang Indonesia menggugat suatu pledoi, itu sudah disertai pandangan geopolitik Soekarno bahwa suatu saat kita akan merdeka ketika Pasifik membara, sebagai sebuah bentuk pertarungan dari negara-negara kapitalis global, yang kemudian disitulah Soekarno menyampaikan pandangan geopolitiknya bahwa masa depan dunia itu berada di Pasifik. Siapa yang menguasai dunia, dia harus menguasai Pasifik, dan untuk menguasai Pasifik dia harus menguasai Indonesia. Dan kemudian ini terus pertajam oleh Bung Karno ketika pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan tentang falsafah bangsa. Bung Karno sekaligus
menyampaikan pandangan geopolitik Indonesia untuk dunia yang oleh Bung Karno disebut sebagai suatu well unsound. Cara pandang Indonesia terhadap dunia di mana kita membangun persaudaraan dunia, dan saya katakan doktrin geopolitik Bung Karno itu kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan. Nah, di sini yang menarik karena ini aktif defense sebenarnya. Exactly, karena pernyataan Bung Karno bahwa kita harus melindungi perdamaian seluruh dunia, makanya kemudian anggaran pertahanan, surprisingly, dokumen yang saya baca itu dari tahun, misalnya di tahun 61-63, anggaran pertahanan diajukan oleh tentara waktu itu 10 miliar, waktu itu ya, rupiah. Berapa yang diberikan oleh Bung Karno? 40 miliar. Jadi 30 miliar itu Bung Karno betul-betul mencari dari mana nggak tahu, kalau nggak salah dari Blok Timur. Pokoknya kita mesti diperkuat. Nah, jadi dalam konteks strategic paper sebenarnya itu bisa kita temukan di dalam kebijakan dari Presiden Soekarno. Maka ketika kita berbicara filsafat ilmu pertahanan, itu menurut saya juga sebagai sebuah penelusuran terhadap seluruh strategic paper yang kita miliki. Nah, hanya sayangnya kan kita ini orientasinya kan sudah masalah defense itu kan ke barat. Apapun dari teori-teori barat kita terapkan. Padahal seharusnya kalau kita bicara falsafah ilmu pertahanan, kita angkat dari pemikiran bangsa yang pasti dibumikan dengan kondisi geografis kita. Kita negara kepulauan, kita negara maritim. Kemudian yang kedua, kita cari juga pemikiran bagaimana Jenderal Urip Sumoharjo, Panglima Besar Sudirman, Gatot Subroto, Nasution. Di situ kita akan menemukan strategic paper karena saya baca berbagai hal terkait dengan strategi perang, kemudian perang gerilya, itu suatu hal yang unik, yang khas dalam suatu desain bagaimana kita membangun daya deterrence kita dalam pemahaman terhadap wilayah geografis kita. Ini yang menurut saya agak kurang, dan kemudian dari pengalaman saya di UNAN sendiri, begitu banyak kita menampilkan pemikir-pemikir barat, lupa kita mengangkat kita juga punya, dan terbukti sebenarnya ini keren loh, berarti. dengan strategic papernya Bung Karno pada tahun 62 kita Indonesia ini negara dengan kekuatan perang terkuat di belahan bumi selatan, artinya di bawah Khatulistiwa. Contohnya ketika Soekarno bertemu dengan Kennedy, kita sebagai satu-satunya negara yang bisa mendapatkan C-130 di luar Amerika. Nah, ini kan apa rahasia dari situ? Mengapa kita bisa mendapatkan begitu banyak persenjataan dari barat dan timur? Karena kita memainkan antara strategic culture yang tercermin dari pandangan geopolitik kita, ideologi Pancasila untuk dunia, dijalankan dengan diplomasi pertahanan, diplomasi luar negeri, diplomasi ekonomi sebagai satu kesatuan. Pak Hasto kan kelihatannya sangat expert, malah kalau saya bilang lama-lama bisa-bisa Unhan berubah culture nih, gara-gara bahasa di sana. Anyway, tapi harus loh, kalau memang harus mengangkat ini, harus somebody has to start. Anyway, dengan pemahaman Pak Hasto tentang bagaimana dulu Bung Karno dengan begitu mendalam sampai begitu banyak paper ataupun dokumen yang dibaca, bagaimana pandangan Pak Hasto tentang hari ini TNI agar bisa seperti dulu dan termasuk memperkuat faktor diplomasi kita gitu? Ya, yang pertama seluruh falsafah pertahanan itu harus berpijak pada ideologi bangsa, harus melekat dengan kesadaran geografis kita, dan kemudian tetap mengandung sebuah daya gerak, suatu misi Indonesia untuk dunia. Dengan demikian kita harus membuka seluruh cakrawala kita dan memainkan peran aktifnya. Nah, untuk itu kita tidak bisa melakukan suatu upaya untuk membangun postur pertahanan hanya bertumpu pada salah satu aspek kebijakan fiskal untuk pertahanan misalnya, atau aspek untuk mengkonsolidasikan industri pertahanan kita. Kita akan sulit mengejar dengan Australia, mengejar dengan Singapura, apapun. Negara-negara ini sekaligus juga punya potensi sebagai sebuah ancaman atas kepentingan nasional Indonesia. Nah, gagasan ketika saya menulis Korea, bagaimana kita harus memainkan peran aktif di Korea, itu sangat menarik. Korea Utara punya nuklir, dia punya kalau tidak salah hampir sekitar 35 sampai 70-an untuk hulu ledak nuklir. Dia punya kekuatan militer yang canggih. Kemudian Korea Selatan punya potensi ekonomi yang luar biasa. Dan Korea Utara, Korea Selatan sangat hormat terhadap
kepemimpinan Indonesia. Nah, ini harus kita gunakan. Jadi membangun postur kekuatan militer yang memiliki efek deteren tetapi sekaligus mampu menjalankan amanat konstitusi untuk menjaga perdamaian dunia, maka kita harus menyatukan. Kalau kita ekstremnya bisa menyelesaikan masalah di Korea, kan kita bisa dapat dua-duanya, ekonominya bisa dapat, kemudian dalam konteks kerjasama strategis penguatan industri persenjataan itu kita bisa lakukan, karena hal tersebut tidak bisa diperoleh dengan cara transfer teknologi, harus menyatu. Demikian juga ketika kita memainkan peran di Timur Tengah. Persoalannya kita sudah cukup lama asik di dalam ASEAN, playing field kita, padahal playing field kita itu harusnya dunia. Ini yang harus kemudian kita lakukan. Nah, untuk itu TNI juga harus menghilangkan beban sejarah ini. Kan dulu kan sepertinya Bung Karno ditempatkan di dalam sisi-sisi gelap sejarah. Jadi pemikiran Bung Karno, Pak Dirman, Urip Sumoharjo, Gatot Subroto, Nasution itu harus dijadikan satu sebagai suatu hal yang sangat unik terkait dengan bagaimana membangun kekuatan pertahanan yang khas ala Indonesia. Ini yang harus dilakukan terlebih dahulu. Baru kemudian kita berbicara tentang postur yang kita inginkan seperti apa. Minimum essential forces itu apakah itu juga sudah mengacu kepada tugas-tugas Indonesia bagi kepentingan dunia tersebut, dan bagaimana cara kita meleverage diplomasi internasional kita yang juga terkait dengan diplomasi pertahanan. Ini sekali lagi menjadi satu kesatuan. Bung Karno berbicara, contohnya ketika makan dengan Kennedy. Saat itu Mas Tok makan Guntur Soekarno Putro. Makan steak, kemudian karena agak keras meloncat jatuh ke piringnya Kennedy. Steaknya ada Mas Tok. Iya, tapi kemudian Kennedy, Bung Karno cepat-cepat itu karena saya tahu Anda mengembangkan rudal balistik tercanggih. Jadi anak saya mengirimkan rudal ke kamu, kira-kira seperti itu. Artinya Soekarno ketika datang itu sangat paham apa yang terjadi di Amerika, sangat paham apa yang terjadi di Rusia, di Soviet saat itu, sangat paham yang di Eropa Timur, sehingga diplomasinya digunakan segala sesuatunya untuk juga terkait dengan pertahanan. Jadi sambil makan, sambil merokok, itu Soekarno berbicara sambil bagaimana membangun kekuatan angkatan perang kita, karena di dalam benak Soekarno sejak tahun 48 Irian Barat harus dibebaskan. Dan untuk itu kita harus membangun kekuatan militer yang kuat in case konfrontasi itu diperlukan. Misalnya. Jadi sekarang kalau boleh ke arah disertasinya nih, ini lebih kepada membangun visi misi atau the real. Jadi harus menemukan suatu teori kan. Kan kami harus menemukan, karena metodologinya kan kualitatif, jadi harus menemukan suatu teori tentang geopolitik untuk membuat suatu teori baru Indonesia dalam pertahanan, dalam percarautan dunia yang terkait dengan bagaimana kita membangun kekuatan pertahanan kita. Dan itu harus dilakukan. Kalau enggak, kalau misalnya hanya sekarang pengadaan alutsista kan murni kepada kebijakan fiskal. Yang terjadi apa? Hanya fokusnya pada pengadaan alutsista, kemudian diperkuat sebagian untuk alasan transfer of technology untuk industri pertahanan kita, tetapi daya gerak kita hanya sebatas pada kebijakan fiskal. Itu pun di situ ada kompetisi antar tiga matra, kompetisi antar fraksi, antar partai, belum lagi kepentingan para industriawan senjata luar, para vendor-vendor yang mencoba untuk memberikan daya pengaruh terhadap apa yang harus kita kerjakan di situ. Ini keren loh. Jadi gini, selama ini saya juga merasa terbentur-bentur karena terus terang dalam buku saya yang nanti Pak Hasto pegang di Indonesia saya mungkin satu-satunya berpikir bahwa Indonesia tuh harus mengembalikan kekuatan terkuat di bumi bagian selatan itu. Iya, betul. Nah, misalnya di buku itu saya sudah tulis ini di launching di launchingnya di mana, di Amerika Serikat, di National Defense University, difasilitasi oleh Kemlu waktu itu. Nah, intinya dari buku ini kemudian saya diwawancara Robert Kaplan. Karena dia juga heran setelah Bung Karno waktu itu bicara tentang dan membangun, bukan cuma bicara tentang kekuatan terkuat di bumi bagian selatan, kok ada yang mikir masih sama gitu. Cuma itu saya dapat resistensi besar sekali, Pak Hasto. Misalnya saya tulis bahwa kita mesti punya 14 kapal selam nuklir loh, submarine. Sebenarnya maksud saya itu adalah tadi bagaimana kita mendukung visi misi Bung Karno menjaga perdamaian dunia. Bagaimana menjaga perdamaian dunia? Kita bergerak kemanapun terbatas. Maka kami katakan active defense karena
bagaimana di dalam menjaga, menghormati kedaulatan setiap bangsa itu kan tugas kita. Ya contohnya apa yang terjadi di Timur Tengah. Kita tidak menutup mata bahwa pandangan geopolitik ekspansionis itu memang menjadi kredo dari dunia barat. Ya, sehingga ketika Amerika Serikat mau melakukan aksi unilateral untuk menyerang Irak, itu kan sebenarnya dalam kerangka geopolitik. Dan kemudian dalam perspektif geopolitik Timur Tengah ada juga ambisi dari Arab Saudi untuk memainkan kepemimpinannya di situ. Maka Arab Saudi memainkan perannya, memberikan dukungan bagi pangkalan militernya untuk dipakai oleh Amerika Serikat di dalam menyerang Irak. Dan bonusnya kan kemudian ya security of energy bagi Amerika Serikat dijamin di situ. Dan kemudian dilakukanlah aneksasi terhadap Yaman. Nah, sebagai respon kemudian Iran yang Syiah merespon itu dengan membangun aliansi strategik dengan Tiongkok dan Rusia. Ini kan sama. Jadi artinya peta perang dingin, saya katakan reinkarnasi perang dingin sebenarnya tetap eksis. Ya di dalam membagi balance of power dari seluruh kekuatan-kekuatan dunia. Masing-masing punya kekuatan untuk melakukan proxy war. Contohnya Tiongkok punya pengaruh terhadap Korea Utara. Nah, kemudian Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang merasa terancam dengan Tiongkok karena masa lalu. Kemudian sekarang juga baru kemarin menandatangani kerjasama militer untuk pertama kalinya pasca Perang Dunia setelah dengan Amerika Serikat dengan Australia dan India. Ya, dan India. Dan kemudian ini kan harus kita lihat bahwa hal tersebut terjadi. Nah, kita nggak bisa lagi hanya untuk sekedar memainkan di ASEAN. Nah, kita punya legitimasi sejarah yang sangat kuat melalui konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok untuk memainkan peran. Maka sebenarnya kita perlu untuk menggelurakan semangat Indonesia untuk dunia itu, karena ini outward looking dengan melibatkan ya para pejabat tingkat tinggi yang nanti mendapatkan legalitas dari presiden untuk memainkan peran-peran aktifnya. Pak Prof. Purnomo Yuskiantoro misalnya, beliau kan sekjen OPEC, kemudian presiden OPEC, pernah kemudian Menteri Pertahanan, Menteri SDM, pasti kan punya akses ke barat, dunia barat untuk melakukan. Sebaiknya yang lain, misalnya Prof. Makarim Wibisono, itu bersama Prof. Hasan Wirayuda, itu juga bisa membantu. Jadi Pak Marty juga. Marty Natalegawa. Jadi kita harus melibatkan pejabat tokoh-tokoh tersebut untuk meningkatkan peran aktif kita. Bahwa pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Kemenlu, kemudian Kementerian Pertahanan. Tapi kalau itu menjadi kesadaran kita untuk memainkan peran geopolitik, karena geopolitik Indonesia kan khas membangun persaudaraan dunia, sehingga menurut kami juga masih banyak diperlukan peran dari Indonesia, karena kita kan relatif netral. Korea relatif percaya kepada kita. Korea hanya meminta tidak adanya campur tangan asing. Biarlah ini bangsa ini menyelesaikan kami sebagai satu keluarga besar tanpa intervensi asing di situ. Di situ Indonesia bisa mainkan peran. Di Timur Tengah sebenarnya juga bisa cukup banyak. Bahkan rekam jejak kebudayaan kita pun di Timur Tengah juga sangat kuat, apalagi dengan konsistensi Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Hanya bagaimana nih dengan Israelnya? Nah, ini kan kita bisa bersama-sama ini membangun kesepahaman terhadap pentingnya paradigma dunia yang baru dalam perspektif kekinian. Nah, ini harus kita reinventing kembali. Tapi kalau bicara tentang bagaimana Bung Karno membangun persaudaraan dunia, sekali lagi Bung Karno pun betul-betul menunjukkannya. Contoh, reaktor atom Triga Mark di Bandung. Itu semua orang kan shocking saat itu. Bagaimana mungkin kita dibantu oleh Amerika penuh untuk membangun reaktor multipurpose. Jadi bisa penelitian, bisa juga jadi persenjataan. Nah, sementara kita juga dekat sekali dengan Rusia waktu itu. Nah, apa ya, keyword atau apa, keahlian udah pasti, tapi keywordnya Bung Karno waktu itu untuk memainkan secara persaudaraan tadi, itu kan gimana membangkitkan itu? Yang pertama bahwa itu adalah sikap dasar kita, itu strategic culture yang terbentuk dari strategic culture kita. Kemudian itu juga buktinya diterima. Dan dunia saat ini kan juga meskipun dikatakan era perang dingin telah berakhir, tapi fakta ini dengan bagaimana upaya Amerika Serikat membendung pengaruh Tiongkok sehingga mereka membentuk kuat untuk Indo-Pasifik. Nah, ini kan juga sama pada dasarnya. Nah, hanya diperlukan dan ini harus berkolaborasi antara, kalau dulu memang
Soekarno memang mampu memainkan itu sebagai sosok pemimpin ya yang membangun dialog, membangun persahabatan. Itu memang kemampuan diplomasi komunikasi sangat hebat. Nah sekarang kan bisa diintegrasikan, berkolaborasi. Jadi maka tadi kami katakan Presiden Jokowi perlu membentuk pejabat tingkat tinggi untuk memainkan peran aktif kita, baik itu di Korea, baik itu di Timur Tengah, juga kemudian juga di Amerika dan Tiongkok, Rusia. Karena ini kan kita tahu ya di dalam seni diplomasi, kalau kita habis kunjungan ke Tiongkok, kita juga harus menyapa ke India. Karena dua negara ini kan sebagai negara tetangga kan juga selalu berseteru. Nah ini yang harus kita pahami di dalam seni diplomasi. Intinya segala sesuatu adalah sebuah seni. Tapi pada akhirnya kan pada pendekatan kemanusiaan, Bung Karno itu setiap datang ke negara itu betul-betul melakukan research tentang negara tersebut. Contohnya ketika datang ke Amerika Serikat, Bung Karno mengangkat kebanggaan bangsa Amerika itu bahwa saya datang tidak hanya ke bumi Amerika, tetapi saya datang melihat perpaduan revolusioner antara Jefferson dan Thomas Alva Edison. Beliau menyampaikan demikian. Pakai seperti itu, jadi mereka happy. Di Jerman, Bung Karno saya datang ke bumi penemuan. Karena tradisi Jerman dengan engineer-nya yang luar biasa tangguh. Betul. Untuk menemukan, untuk melakukan suatu proses yang inventing terhadap sesuatu dalam pengembangan teknologi dan itu. Inovasi Jerman kan di Arab, itu, Bung Karno kemudian membawa pohon Mumbai untuk bagaimana menghijaukan Arab. Di situ tuh diambil dari NTT, nggak ada yang mengatakan pohon itu haram ditanam di sana. Padahal dari NTT yang Katolik ya nggak, yang Kristen. Jadi nah, itu kan sesuatu yang kadang-kadang kita saat ini masih terkotak-kotak. Nah, kotak-kotak itu gini loh. Waktu itu kan Bung Karno itu memang bukan saja semangat tapi mampu. Hari ini dengan terbelahnya, menurut saya ini kita udah terbelah sangat lah. Ya. Itu gimana dong? Ya tetap bahwa Pancasila itu harus dipahami dalam seluruh falsafahnya. Zaman Pak Harto kan ini diputus. Jadi Pancasila dijadikan sebagai suatu alat politik, alat penindas, legitimasi penindasan bagi rejim. Nah, padahal kalau kita lihat semangat 1 Juni ketika Bung Karno menyampaikan pidatonya, Pancasila ini harus dilihat dalam keseluruhan makna filosofinya bagi kemajuan bangsa. Contohnya berbicara tentang ketuhanan. Bung Karno menegaskan ketuhanan apa yang kita masuk adalah ketuhanan yang berbudi pekerti luhur. Ketuhanan kan meniru sifat Tuhan. Tapi diangkat makna progresifnya, ketuhanan yang menjiwai sila-sila kemanusiaan, ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang tidak membeda-bedakan setiap warga bangsa. Kemanusiaan oleh Bung Karno dimaknakan pada makna progresifnya sebagai sebuah tekad untuk membebaskan manusia Indonesia dari belenggu penjajahan. Tetapi keluar sila kemanusiaan untuk membangun persaudaraan dunia. Indonesia taman sarinya dunia. Keadilan itu kiri, kata Bung Karno. Kadang-kadang kita sekarang urusan kiri sudah langsung konotasinya itu pada komunisme, kepada sosialisme. Padahal kiri itu maksudnya merombak. Kanan itu adalah konservatif, kiri itu adalah progresif, merombak. Apa yang dirombak ketika kita berbicara keadilan? Mentalitas kita. Itu diubah menjadi mentalitas yang membangun, itu mentalitas nation and character building, penuh semangat, penuh dedikasi. Nah, keadilan sosial yang dirombak strukturnya, struktur ekonomi kita, struktur feodal kita, struktur di dalam penguasaan aset-aset negara yang seharusnya untuk kepentingan rakyat dikuasai oleh oligarki. Nah, ini kan ini dilepaskan selama 32 tahun dan kemudian dengan kita menjadi bangsa yang ahistoris, saat itu terjadi krisis ekonomi 98. Tahun 97-98 dan kemudian letter of intent itu pada dasarnya terjadi sebuah reproduksi gaya politik ala Amerika. Yang saya sebut di dalam buku Political Management itu dikatakan sebagai global reproduction of American politics. Yang merombak sistem politik, sistem ekonomi kita. Kita semakin jauh. Tapi menarik, Pak Hasto barusan singgung soal makna progresif Pancasila. Hari ini siapa yang bertugas dan harus terus menyuarakan ini? Karena ini kan tadi ya, generasi muda kita semua, ya. Tetapi kuncinya kan juga dari aspek pendidikan itu. Pendidikan itu harus memerdekakan. Pendidikan itu harus inspiring. Pendidikan itu harus mengandung sebuah tekad. Kalau Korea Selatan itu anak didik kan
kalahkan Jepang, kan itu yang dibangun. Nah kalau kita bagaimana? Kita nggak usah ngalah-ngalahkan lah, tapi nah, bagaimana kita menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Karena Soekarno sebelum membacakan teks proklamasi itu berpidato dulu, banyak yang tidak tahu. Di dalam pidato itu Soekarno mengatakan bahwa saudara-saudara sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani meletakkan nasib bangsa di tangan kita sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Itu pidato. Terekam nggak? Masih nggak ada rekamannya. Tetapi dalam teksnya ada. Nah mungkin teks-teks ini harus kembali disiarkan, Pak Hasto. Saya soalnya merasa kita ini sekarang makin terpecah, ya kan? Maka spirit Bung Karno mempersatukan itu sangat penting. Kedua, sebagai orang penting di partai, Bapak kan bertemu presiden sering lah, rutin lah. Kira-kira dengan tadi yang Pak Hasto nyatakan tentang Indo-Pasifik gitu kan, lalu peran atau konstelasi kawasan hari ini, bisa nggak Pak Hasto menyampaikan kepada Presiden visi poros maritim dunia beliau itu kan nggak berdiri sendiri, ada poros dirgantara, ada poros permukaan. Indonesia ini mesti apa dan kemana dengan konstelasi ini? Ya harus, karena terjadi perubahan ya, partai pun juga kami berubah. Pada tahun 2005 dalam kongres kami merumuskan bahwa laut itu adalah halaman depan NKRI. Kalau Soekarno dulu pada saat deklarasi Juanda mengatakan Indonesia itu negara kelautan yang ditebari pulau-pulau. Betul. Dan pulau-pulau ini membentuk Zamrud Khatulistiwa, berliannya itu Bali. Berliannya itu Bali. Bali, karena khas. Ya. Karena disitulah society-nya itu dianggap oleh Bung Karno mampu membumikan Pancasila itu. Setelah Bung Karno kemana-mana, ya salah satunya juga di situ. Tapi kan Bung Karno juga lama di Indi, dibuang di Indi, di Bengkulu, di Sumatera Utara, Parapat, sehingga pemahaman terhadap keindonesiaannya itu sangat kuat. Nah, ketika nanti sebenarnya hari ini saya juga bertemu Pak Presiden ya untuk ya menyampaikan berbagai hal, karena rutin ya 3 bulanan lah kami memberikan updating terhadap berbagai situasi politik nasional. Nah, poros maritim ini kan juga harus mengacu dalam spirit tadi, laut halaman depan kita, wilayah laut kita itu kan luar biasa potensinya. Dulu Soekarno kan merencanakan industri maritim itu di Maluku dan Papua. Jadi di situ karena kultur masyarakatnya. Meskipun Krakatau Steel-nya di ujung pulau Sunda. Iya, di situ. Iya, betul. Jadi itu ada industri perkapalan, kemudian macam-macam lah dilakukan, termasuk pusat research ya. Patimura itu menjadi unitas research untuk Universitas Patimura itu desainnya seperti itu. Nah, jadi kita harus kembalikan roh itu. Maka ketika Pak Jokowi mencanangkan doktrin Indonesia sebagai poros maritim dunia, paling tidak itu sudah membuat sebuah diskursus baru, cakrawala baru untuk kembali. Hanya karena kemudian karena situasi juga perekonomian kita, kemudian berbagai persoalan-persoalan politik yang di luar prediksi kami semuanya. Karena kami dulu, Bu Mega mencalonkan Pak Jokowi itu salah satunya kan tidak terlibat di dalam proses sejarah 65. Ya, supaya bisa melakukan langkah-langkah rekonsiliasi, tapi ternyata isu-isu dipakai. Mengapa isu dipakai? Karena peta geopolitik dunia juga sama. Terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Ya, inilah yang kemudian berpengaruh besar terhadap kondisi politik dalam negeri, karena pertarungan kepentingan yang di luar yang mencoba menggunakan Indonesia. Nah, sebagai doktrin itu tidak akan pernah berubah, hanya kan skala prioritas yang kemudian Pak Jokowi menempatkan kepentingan rakyat pada aspek konektivitas dengan infrastruktur itu. Dan terasa sekali perubahannya. Inilah yang menyita. Tapi paling tidak ini kan memberikan harapan bagi rakyat bahwa kita bisa. Bagi kita ini connecting. Ya. Tapi connectingnya ini kan connecting masih di darat, di pulau. Belum bagaimana antar pulau. Nah, ini merupakan tahap lebih lanjut. Sebenarnya kalau saya boleh koreksi, menariknya dari Pak Jokowi ya, saya soalnya orangnya nggak percaya kalau nggak nyoba. Yeah. Jadi kayak dibilang Jawa sudah tembus, saya tembus. Sekarang saya akan ke Sumatera sudah tembus. Nah, menariknya Pak Hasto ternyata beliau juga, kita nggak banyak yang tahu. Beliau kan yang membangun ASDP sekarang demikian hebat. Ferry-ferry gitu udah kayak di Jerman loh. Ya kan? Udah kayak airport, pelabuhan udah kayak airport. Jadi dulu konotasi saya airport yang pelabuhan yang kumuh sudah nggak ada. Nah, jadi beliau sudah sukses membangun menurut saya secara sipil structure-nya.
Yang sekarang mungkin belum adalah militernya. Kebetulan saya pernah menghadap beliau ke istana langsung saat saya mempertanyakan Pak Presiden, kenapa sih PMD ini atau visi poros maritim dunia ini belum implemented? Nah, ini yang saya ingin tanggapan Pak Hasto. Beliau jawabnya begini, Bu Koni, saya ini presiden, saya menentukan visi misi. Yang harus kemudian menjabarkan visi misi saya adalah kementerian terkait. Yeah. Nah, ini pertanyaan saya. Sampai hari ini, tadi saya bilang soal dokumen strategis, kita tidak ada dokumen strategis tentang menjadi negara berporos maritim dunia yang akan berpengaruh pada industri loh. Ya, buat kami itu yang penting. Ini pesan dari para founding fathers. Ya. Dokumen strategis penting. Ya. Dokumen strategis yang seperti apa? Menurut saya kita tinggal membongkar, mempelajari kembali seluruh dokumen yang dulu dirancang dalam pola pembangunan semesta berencana. Siap. Di situ aja. Kita balik ke situ ya. Karena dulu itu kan masih dirancang oleh 600 doktor. Betul. Yang punya semangat nasionalisme sangat kuat, semangat keberdikarian. Nah, di situ kita lihat. Di situ kita akan menemukan spirit, karena pendiri bangsa mengatakan yang penting itu bukan pada bagus tidaknya strategic papers tadi, tapi semangat penyelenggara negara. Sehebat-hebatnya undang-undang kita bagus, kalau semangatnya adalah semangat mentalitas membeli, semangat tidak mau berdikari, semangat tidak mau berjuang, ya nggak akan ada gunanya. Nah, justru kan seperti di Korea Utara, dia kan punya ideologi Juche kan, yang bagaimana semangat berdikari itu ada. Kita kan sudah canangkan itu. Hanya kan kita ini sudah begitu lama terjajah, sehingga aspek mentalitas untuk percaya pada anak bangsa sendiri. Apa yang digagas kita ini, kalau udah orang asing yang ngomong, percaya. Itu langsung orang-orang percaya, karena politik menghamba itu sangat kuat. Nah, ini yang harus mentalitasnya yang kita luruskan. Nah, kembali pada maritim, kita kan kemana-mana laut, mau ke utara, mau ke selatan, ke barat, ke timur, kita akan bertemu dengan laut, dikelilingi oleh lautan. Nah, ini yang harus menjadi skala prioritas kita, dimulai dari sistem pendidikannya, kemudian kebijakan industrinya, badan usaha milik negara, bagaimana juga merancang apa yang ada di laut. Ini nggak ada. Peradaban bangsa itu tumbuh dari laut. Kita sudah sangat bagus. Hanya Indonesia menyebut wilayahnya itu tanah air. Ya, di mana pun nggak ada. Yang lain nggak ada. Ya. Nah, ini kan harus dijabarkan nih. Peribahasa kalau kita lihat itu udah mengandung falsafah kesadaran terhadap tanah dan air yang menyatu. Nah, tinggal dalam sistem pendidikannya, sistem industrinya, kebijakan industrinya, sistem pertahanannya yang harus kita wujudkan di situ. Dan itu harus menjadi daya dorong kita. Misalnya Bu Mega memberikan arahan kepada Gubernur Bali ketika mau mencoba membangun airport di Bali Utara. Bukan itu persoalannya. Bali adalah Bali yang unik dengan culture-nya. Jangan antara tesa antitesanya nggak nyambung. Apalagi kemudian malah membunuh masa depan kebudayaan Bali sendiri. Ya. Nah, kalau di situ lalu lintasnya sudah sangat padat, karena mobilisasi dari logistik yang semakin besar melalui truk-truk, kenapa kita nggak coba buat opsi sentral logistik dari Jawa, karena nanti terhubung tol dari Jakarta kan juga sampai Banyuwangi, termasuk kereta api. Di situ pusat logistik dari Jawa, Banyuwangi. Kemudian kelilingnya kita gunakan aja kapal Roro masuk. Roro masuk ke situ. Keliling mengelilingi Bali, masuk membawa, itu kan sudah mengurangi beban transportasi. Dan juga daerah-daerah yang terlewati juga akan semakin hidup. Iya, betul. Jadi yang penting adalah bagaimana arus keluar ya, outbound logistiknya dari airport yang ada di Denpasar ini diperbesar. Betul. Melalui kereta api yang mengelilingi Bali. Nah, sehingga itu yang harusnya kita dorong, bukan kemudian malah akan membuat airport baru yang nanti bisa merusak seluruh ekosistem kebudayaan yang ada di situ. Apalagi Pulau Bali kan nggak terlalu besar lah. Iya, itu kan pulau yang kecil. Iya, betul. Ini menarik sekali Pak Hasto. Sayang waktu juga harus memisahkan kita, tapi janji ya Pak, next time kita membahas lagi. Karena saya tuh terkejut sekali ternyata Bapak tuh betul-betul melihat banyak tentang Bung Karno yang saya aja sangat surprise gitu. Terakhir mungkin sebelum saya tutup, kita kan lagi bicara tentang food security. Tadi saat datang Pak Hasto, tolong bawain dulu bukunya, membawakan saya buah tangan buku dari Bung Karno tentang makanan khas Indonesia. Ini kayaknya mesti kita angkat ya Pak Hasto. Betul, karena kita ini adalah bangsa dengan tradisi peradaban yang luar biasa. Ya. Maka semua agama masuk, semua pemikiran masuk ke Indonesia itu menunjukkan bahwa kita berada dalam sebuah
strategic position ya di antara dua benua, dua samudra di situ. Maka demikian halnya dalam makanan, apalagi kita di lintasan Katulistiwa, matahari selalu ada. Maka ini Bung Karno sebenarnya ini bukunya. Not just security, but sovereignty of our nation itu juga sangat ditentukan oleh bagaimana bangsa itu mencukupi kebutuhan makannya. Ketika kita mau membebaskan Irian Barat, kan nggak ada duit. Kita nggak punya kekuatan militer yang andal. Maka Bung Karno punya ide. Nah, setiap anak bangsa harusnya juga punya ide. Ide over opinion yang kemudian dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, disitulah ketika konferensi Asia Afrika, apa makanan yang kita sajikan? Ini menarik. Bung Karno menegaskan, kita sajikan aja karedoks. Mengapa? Kita sajikan aja karedok ganti salad. Iya, karedoks, kemudian pecel, kita ajukan soto Lamongan untuk supnya. Iya, getuk. Bukankah itu suatu yang sangat Indonesia. Ya, terinspirasi dari itu, ternyata banyak orang suka, maka kemudian Bung Karno memerintahkan sebagai prinsip dari berdikari. Jadi berdikari itu kan dalam makanan, dalam energi, dalam persenjataan, kita juga harus berdikari. Maka diperintahkanlah untuk mengumpulkan seluruh masakan Indonesia resep-resep dan namanya Mustika Rasa. Keren deh, keren banget. Aku mau kasih 2 buku, itu satu lagi. Tapi ini tanda tangan dong, yuk kita bertanda tangan Ria.